Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tommy Ardiansa dari kelas 4C. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang konsep dasar fisika, yaitu gaya, gerak, usaha, dan energi. Langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Konsep tentang gaya ini memberikan gambaran kualitatif tentang interaksi antara dua buah benda atau benda dengan lingkungannya. Gaya ini bermacam-macam, teman-teman semua. Yang pertama ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, ketika kita melemparkan benda yang memiliki massa ke atas, maka akan turun ke bawah. Seperti kita melemparkan batu ke atas, maka kan batu tersebut akan turun ke bawah. Dan hal tersebut merupakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton pada peristiwa apel yang jatuh. Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan, ditarik, kemudian dilepaskan. Nah, gaya pegas ini sering kita lakukan pada saat masih kecil dahulu ketika kita memainkan ketapel. Ketika kita menarik karetnya, kemudian melepaskannya, maka karet tersebut akan kembali ke bentuk semula. Dan itu merupakan teori dari gaya pegas. Penemu gaya pegas ini sendiri ialah Robert Hooke. Selanjutnya, gaya otot. Gaya otot ialah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia ataupun hewan. Seperti contoh, ketika kita mengayuh sepeda, maka kita akan menggunakan otot kaki ataupun otot betis untuk mengayuh sepeda tersebut agar bisa berjalan. Gaya otot ini sendiri itu dihasilkan oleh manusia ataupun hewan. Penemu dari gaya otot ini ialah Luigi Galvani. Selanjutnya gaya magnet. Gaya magnet ialah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan magnet, baik itu pasir besi, ataupun benda-benda lain yang memiliki unsur magnet di dalamnya. Penemu dari gaya magnet ini ialah Michael Faraday. Selanjutnya, gaya listrik statis. Gaya listrik statis ialah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya yang bersifat sementara, artinya hanya sebentar. Dulu pernah saya melakukan percobaan tentang gaya listrik statis, yaitu dengan menggosokkan penggaris pada meja di kelas. Kemudian ketika kita gesek-gesek terus sampai 1 menit, penggaris tersebut akan terasa panas. Kemudian ketika kita dekatkan dengan butiran-butiran kertas yang telah disobeki, maka kertas tersebut akan menempel. Nah, hal tersebut merupakan prinsip dari gaya listrik statis. Selanjutnya gaya gesek. Nah, gaya gesek ialah gaya yang ditimbulkan oleh dua buah benda yang saling bertemuan. Seperti contoh, ketika kita berjalan menggunakan sepatu atau sendal, kita akan bersentuhan dengan lantai. Nah, persentuhan ini itu dinamakan dengan gaya gesek. Selanjutnya gaya mesin. Gaya mesin ialah gaya yang dihasilkan oleh tenaga robot, misalnya seperti mesin diesel, mesin sepeda motor, mesin pabrik, dan lain-lain. Gaya mesin ini itu ditemukan oleh James Watt. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya fundamental. Gaya fundamental ini itu ada 4, teman-teman semua. Yang pertama ialah gaya gravitasi, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Gaya gravitasi ialah gaya yang apabila kita melemparkan benda ke atas, maka benda tersebut akan kembali lagi ke bawah, karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Selanjutnya gaya elektromagnetik ialah gaya listrik pada atom atau molekul yang mengandung muatan listrik positif atau negatif. Selanjutnya gaya nuklir. Gaya nuklir disebut juga dengan gaya inti-inti atom yang tetap berkumpul bersama inti yang mengandung neutron-neutron yang bermuatan netral dan proton-proton yang bermuatan positif. Nah, gaya nuklir ini ada 2 macam, yaitu gaya nuklir kuat dan gaya nuklir lemah. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda.
Nah, teman-teman semua, gaya ini mempengaruhi gerak benda. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak kejadian yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Nah, yang pertama ialah gaya mempengaruhi benda yang diam kemudian menjadi bergerak. Contohnya saja ketika kita memindahkan meja ke tempat duduk, itu bisa kita gunakan dengan mendorong meja tersebut atau menarik benda tersebut. Otomatis gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya, teman-teman semua, ialah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Nah, hal ini dapat kita lihat ketika mobil yang didorong oleh 3 orang akan lebih cepat berjalan dibandingkan dengan mobil yang didorong oleh 1 orang. Otomatis kekuatan gaya ototnya ini itu membuat mobil tersebut lebih cepat untuk bergerak. Kemudian, gaya mengubah arah gerak benda. Nah, sepeda tidak hanya dapat berjalan lurus, sepeda juga dapat dibelokkan ke arah yang dibutuhkan. Nah, hal ini dilakukan oleh tangan kita karena menggunakan gaya otot. Ketika kita belokkan ke kiri, maka sepeda tersebut akan berbelok juga ke kiri. Selanjutnya, gaya mempengaruhi bentuk benda. Nah, gaya mempengaruhi bentuk benda sering kita lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti ketika kita memasak telur, kemudian tiba-tiba telur tersebut jatuh ke tanah dan pecah karena benturan dengan tanah. Telur yang semula itu bulat, kemudian pecah, sehingga kuning telur dan putih telur berceceran. Nah, gaya tarik bumi juga mempercepat gerak telur yang jatuh ke tanah tersebut. Artinya di sini gaya tersebut bisa merubah bentuk benda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ini itu ada 3. Sebelumnya kita akan jelaskan dulu apa itu hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gerak gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkan oleh gerak benda tersebut. Yang pertama ialah bunyi hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang sama. Contoh penerapan hukum Newton 1 ialah ketika kendaraan yang sedang bergerak berhenti secara tiba-tiba, maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke depan. Selanjutnya, hukum Newton 2. Bunyinya ialah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Contohnya ialah ketika kita mengiring bola pada permukaan yang datar. Selanjutnya, hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3 ialah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, benda tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, contoh penerapan hukum Newton 3 ini ialah saat kita menekan hidung, maka hidung juga akan menekan tangan kita dengan mendatangkan rasa sakit. Semakin keras kita menekannya, semakin besar pula rasa sakit yang akan kita rasakan. Selanjutnya kita beralih ke topik teori relativitas khusus dan relativitas umum. Nah, teori relativitas khusus muncul sebagai cara untuk menjelaskan fakta-fakta mengenai elektromagnetik. Sedangkan teori relativitas umum ialah sebuah teori yang menjelaskan tentang perluasan dari teori relativitas khusus ke arah gravitasi untuk menggantikan hukum gravitasi Newton. Nah, konsep gravitasi dalam relativitas umum sangat berbeda dengan konsep gravitasi Newton. Konsep gravitasi umum didasarkan pada usul revolusioner bahwa ruang waktu bukan datar sebagaimana diduga sebelumnya. Selanjutnya, teman-teman semua, kita akan membahas gerak. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya gaya. Nah, gerak dapat dikatakan sebagai perubahan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah suatu gerak benda yang mempunyai lintasan yang lurus
menurut bentuk lintasannya. Nah, gaya lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan dan gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas adalah gerak sebuah benda yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu, disebut jatuh bebas karena gerak ini bebas dari adanya gaya dorong. Nah, contoh dari gerak jatuh bebas ini ialah ketika buah kelapa yang telah tua itu jatuh dari atas ke bawah, dan gerak jatuhnya itu gerak jatuh bebas. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang usaha. Usaha dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menggapai suatu tujuan yang ia ingin tujui. Nah, dalam fisika, pengertian usaha hampir sama dengan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fisika, usaha selalu menyangkut tentang tenaga atau energi. Apabila manusia, hewan, atau mesin melakukan satu usaha, maka harus mengeluarkan sejumlah energi. Usaha terdiri dari bermacam-macam. Misalnya usaha pada bidang datar. Nah, usaha pada bidang datar ini itu usaha yang dilakukan menggunakan bidang datar. Seperti kita menggelindingkan bola yang ada di lantai, maka benda tersebut akan berjalan. Nah, selanjutnya usaha pada bidang miring ialah usaha yang kita lakukan di tempat yang miring, seperti di tanjakan. Ketika mobil yang turun ke tanjakan, otomatis gaya yang dihasilkannya ini tidak lebih besar ketika dia menanjaki suatu tanjakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Energi mempunyai manfaat yang luar biasa bagi kehidupan di bumi ini. Jika terjadi perubahan bentuk energi, misalnya lampu listrik akan bermanfaat jika perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Energi adalah bentuk dari kekuatan dari alam semesta. Energi ini bermacam-macam bentuknya. Ada energi kinetik. Energi kinetik ialah energi gerak yang dimiliki oleh benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani yaitu kinetikos yang artinya bergerak. Selanjutnya energi potensial. Energi potensial ialah suatu benda bergerak, dapat dikatakan benda memiliki energi kinetik, akan tetapi benda juga kemungkinan memiliki energi potensial. Selanjutnya, sumber energi alternatif diperbarui. Sumber energi alternatif adalah sumber energi sebagai pengganti sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti energi alternatif yang tidak dapat diperbaharui itu bermacam-macam, seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lain, karena keterbatasannya sumber tersebut. Akan tetapi ada energi yang bisa diperbarui, seperti matahari, angin, panas bumi, biomasa, air, dan lain-lain. Nah, misal contohnya saja air. Di bumi ini, air itu tidak akan habis sampai kapanpun. Karena air ini memiliki siklus, ada yang namanya itu siklus air. Dalam pelajaran ketika saya SMA dulu dan SMP dulu, guru fisika saya mengatakan bahwa air di bumi ini tidak akan berkurang dan tidak akan habis sampai kapanpun, dan akan tetap tidak berkurang ataupun tidak bertambah. Selanjutnya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Maksud sumber energi yang tidak dapat diperbarui ialah energi tersebut tidak bisa digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Nah, seperti batu bara saja, batu bara dihasilkan dari fosil-fosil tumbuhan, hewan di ratusan juta tahun yang lalu. Nah, otomatis kan keterbatasan batu bara ini membuat manusia berpikir bahwa batu bara, minyak bumi, biomasa, dan lain-lain itu tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui itu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.